Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Rado Yendra, Senator Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu program yang kita sebut dengan Senator on Air, di mana tujuannya jelas adalah untuk memperkuat, mempertajam fungsi dari Senat Universitas sebagai pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Suatu program Senator on Air ini kita coba luncurkan sebagai upaya penyambung lidah dari permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Banyak masalah yang hanya terceritakan di grup WA yang belum tentu sampai kepada pimpinan. Banyak cerita permasalahan yang diceritakan di kedai kopi belum tentu sampai ke pimpinan. Tapi melalui Senator on Air, saya yakin bahwa ini akan sampai kepada pimpinan. Semoga ini dapat menjadi masukan tentunya bagi pimpinan dalam menyelesaikan, mencari atau mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Satu dari permasalahan yang akan kita bahas pada edisi perdana Senator on Air ini adalah mengenai isu yang sangat panas yang berkembang di berbagai grup WA dosen, yaitu tentang pola perhitungan remunerasi atau P2 untuk semester yang akan datang. Nah, ini dia. Salah satu bagian kecil yang akan kita bahas adalah yang menjadi kerisauan dosen adalah adanya poin rubrik untuk P21 yang terutama berisikan tentang kewajiban dosen dalam menghasilkan suatu karya publikasi. Nah, karya publikasi ini memang bagus. Itu merupakan suatu program yang memang dapat mengangkat citra dan martabat universitas. Banyak berbagai ranking dalam universitas ditentukan oleh banyaknya publikasi. Nah, permasalahannya di mana? Kok menjadi panas di tengah dosen dengan adanya rubrik P21 ini? Nah, ternyata, kalau kita lihat dulu, kita lihat sejenak, apa sih sebenarnya poin P21 itu yang menyangkut kepada permasalahan publikasi riset. Kita coba lihat satu ya. Kita coba lihat apa yang menjadi permasalahannya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita cerna dengan seksama bahwa di sini terbunyikan penelitian hanya diakui menulis di jurnal Sinta 1 dan atau jurnal Q1, Q2, Q3 terindeks Scopus, serta menulis dan menyelesaikan satu buku teks referensi book chapter internasional berbahasa internasional diedarkan secara internasional minimal 3 negara. Sudah itu disetujui pimpinan dan tercatat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita harus ingat bahwa periode P2 itu adalah selama 6 bulan. Dapat dipastikan 99% tak mungkin ada dosen yang sanggup melaksanakan, menghasilkan publikasi baik S1, baik Sinta 1, Q1 atau Q2 atau Q3 Scopus berbarengan dengan book chapter. Ini memang tidak ada yang sanggup. Saya tidak tahu siapa yang mengusulkan ide gila seperti ini. Dan dipastikan bahwa yang mengusulkan ide gila ini tidak pernah membuat Scopus.
Saya yakin sekali dia tidak pernah membuat Scopus. Makanya seenaknya saja menyampaikan poin seperti ini. Malah saya menyampaikan kepada rekan-rekan di grup dosen bahwa jika ada yang seperti ini sanggup melaporkan untuk P2 mendatang, maka saya katakan saya akan bayar P21-nya. Saya akan bayar. Nah, ini jelas sekali tidak mungkin untuk dihasilkan oleh dosen. Sehingga muncul prasangka buruk bahwa ini sengaja dikeluarkan untuk mengganjal agar dosen tidak menerima remun sebanyak 100%. Ya luar biasa, ini kan sangat tidak fair, tidak adil sekali gitu. Terutama di musim-musim sulit ini. Jadi kita ingin menyampaikan kepada pimpinan, marilah kita berlapang dada pada masa-masa sulit ini, berikanlah kesempatan dosen itu untuk menikmati 100% dari P2 yang ada tanpa embel-embel seperti ini gitu. Ini sangat merugikan dosen. Itu jadi masalahnya yang merisaukan dosen, poin ini. Karena kalau poin ini tidak ada, maka hasil penerimaan P2 biasanya akan berkurang. Nah, apalagi ada selentingan isu yang sampai ke anggota Senat seperti saya bahwa P1 ke depan dari 1 juta sekian ratus itu turun menjadi 1 juta. Nah, untuk tiket lektor P2-nya semula 23 juta, itu tanpa poin P21, tanpa publikasi yang gila tadi, itu diperkirakan hanya menjadi 16 juta. Dan akan kembali menerima 23 juta itu kalau pemikiran gila tentang publikasi tadi dapat dipenuhi. Jadi saya rasa ini merupakan suatu hal yang sangat tidak adil dan memberatkan bagi dosen tentunya. Oleh sebab itu, kita berharap kepada pimpinan tentunya, saya sebagai anggota Senat dari utusan dosen Fakultas Teknologi, sebagai penyambung lidah dari kirisan-kirisan ini, meminta kepada pimpinan, tentunya dalam ini adalah rektor dan jajarannya, untuk mengkaji ulang kembali. Jangan seperti berita hoax yang beredar bahwa sudah ada tim yang sudah memasukkan format ini untuk dilakukan pada semester depan tentang perhitungan ini. Dan saya pastikan ini akan banyak melakukan penolakan dosen-dosen tentang hal seperti ini. Saya sendiri menolak sebagai senator. Saya tolak ini, tidak mungkin untuk dilakukan. Saya sebagai seorang yang mempunyai, yang pernah membuat publikasi sebanyak 1-2 publikasi Scopus ini, tahu betul bagaimana rumitnya menghasilkan publikasi Scopus. K1, K2, K3. Sangat luar biasa sulitnya. Dan saya berani bertaruh bahwa tidak ada satupun yang akan bisa seperti ini. Seperti komitmen saya, kalau ada yang mampu, saya yang bayar. Marilah kita bersama-sama, pimpinan dengan dosen, selalu melakukan komunikasi dua arah agar stabilitas di kampus kita terjadi dengan baik. Kalau tetap dipaksakan untuk berlaku, yaitu hak pimpinan saya rasa. Tidak ada yang bisa mencegah pimpinan untuk menerapkan atau memperlakukan aturan ini untuk semester depan. Tapi ingat, dalam ilmu fisika, setiap aksi yang muncul pasti ada reaksi. Terus kita pahami dengan baik. Nah, kalau pimpinan memaksakan ini jalan, poin seperti ini, itu memang hak pimpinan, tapi hak kami juga sebagai dosen untuk melakukan reaksi.
Yang paling sederhana mungkin bisa jadi dosen-dosen sepakat untuk mogok mengajar. Karena memang ini sangat keterlaluan, tidak fair. Mungkin dosen ada yang mengkoordinir untuk melakukan mogok mengajar. Dan saya rasa kalau dosen sudah mogok belajar, mogok mengajar maksudnya, akan terimbas kepada ikut sertanya mahasiswa. Karena mahasiswa pun akan bertanya kenapa dosen mereka mogok mengajar. Kalau mogok mengajar karena hal-hal yang negatif yang dilakukan, mungkin mahasiswa tidak bersimpati. Tapi mogoknya dosen ini karena dia mempertahankan hak mereka. Dan mahasiswa pasti akan bersimpati. Nah, jika diikuti oleh demo mahasiswa, dosen mogok, akan terjadilah kekacauan yang luar biasa di universitas kita. Saya sebagai senator tentu tidak menakut-nakuti hal ini akan terjadi, karena ya kita harus pahami bahwa komunikasi dua arah itu harus kita ciptakan antara pimpinan dan dosen sehingga stabilitas ini dapat terjadi. Lalu juga ada yang mengatakan di universitas lain itu ada, memang ada, tapi programnya memberikan reward. Q1 20 juta, dapat reward Q2 15 juta. Mendapat reward, tidak dibebankan kepada hitung-hitungan kewajiban remunerasi. Nah, kalau itu dilakukan kita mendukung. Ada juga yang mengatakan alasannya banyak uang tersedot untuk P2. Loh, salahnya apa? Ini kan uang negara. Dinikmati oleh sama-sama, kita menikmati baik pimpinan maupun dosen. Jangan gunakan hal-hal seperti itu sebagai alasan terlalu banyak untuk P2. Kalau selama ini juga kegiatan apa yang dihidupkan? Tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan. Jadi saya rasa sangat keterlaluan kalau ada alasan bahwa anggaran P2 ini menyedot anggaran. Nggak bisa alasan seperti itu gitu. Nah, cuman yang bisa dilakukan mungkin, mungkin dalam pelaporan itu harus ada poin tentang publikasi, ya silahkan, tapi jangan dibatas-batasi. Harus Q1, Q2, Q3 berbarengan dengan book chapter, Masya Allah, gitu kan luar biasa itu. Tapi kalau hanya sebatas publikasi, ya terserahkan saja pada dosen. Q1 kah, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Q1, Q2, Q3. Jangan diadakan dibareng-barengi dengan ada book chapter Q1, Q2, Q3. Kita juga dalam negara kita ini malahan pemerintah lagi gencar-gencarnya menjual jurnal dalam negeri yang berlebar Sinta. Kenapa kita harus paksakan Q1, Q2, Q3? Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau itu diberikan, dijalankan, kita setuju bahwa dosen harus ada poin publikasi. Nah, kita setuju itu. Jangan ada batas-batasan kemana harus diberikan gitu, enggak fair. Jadi melalui Senator on Air ini kita telah membahas masalah isu yang penting mengenai isu poin rubrik P21. Saya rasa cukup tuntas apa yang menjadi salah satu kerisauan oleh dosen-dosen kita di berbagai grup. Saya ikuti grup-grup WA, memang luar biasa. Nah, cara Senator on Air ini insya Allah akan terus mengudara, tapi tidak hanya mengenai masalah-masalah permasalahan dosen. Mungkin nanti kita berbicara mengenai riset, bisa jadi, karena juga hak senator juga untuk melaksanakan riset. Nah, mungkin suatu saat mungkin saya memerlukan pasangan narasumber lainnya, tapi narasumbernya gratis ya. Tidak ada bayaran narasumbernya, karena memang tidak ada dana untuk Senator on Air.
dana-dana seperti ini, desain grafis, masih ditanggung oleh Rado Institute. Makanya tidak bisa saya hilangkan Rado Institute karena dananya itu dicantolkan kepada Rado Institute dalam menghasilkan satu video ya, desain grafisnya, kameramennya, itu kita Rado Institute yang mengeluarkan biaya. Belum lagi paket internetnya, oh, Masya Allah. Nah, jadi jika nanti saya memerlukan narasumber ya seperti saudara-saudara kita yang terkenal vokal, tapi saya rasa bukan vokal juga. Mereka ini cinta kampus, ingin kampusnya berjalan pada garis yang benar. Seperti saudara-saudara kita, saudara Roni, Mas Dardiri, saudara Bambang Hermanto. Mungkin suatu saat saya sangat rindu untuk berdiskusi cuap-cuap sama mereka-mereka ini melalui Senator on Air membahas masalah-masalah isu seputar kampus. Cuman dengan satu syarat, kita gunakan bahasa yang santun. Tidak ada di sini terbau masalah sara dan pakai bahasa yang enak, tidak menyentuh kepada pribadi seseorang. Kita gunakan bahasa yang santun. Mungkin ke depan juga bisa mahasiswa kita jadikan narasumber berbicara mengenai UKT atau tendik-tendik atau tenaga administrasi kita. Kita akan coba hadirkan juga nanti ke depan apa permasalahan yang mereka rasakan selama ini, gitu. Selama mereka di lingkungan Sivitas Akademika UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Saya rasa apa yang kita bincangkan pada saat ini sangat menarik sekali. Dengan kesimpulan yang dapat kita berikan, semoga poin yang salah satu yang kita bahas tadi cepat dirubah, tidak dipaksakan untuk berlaku. Karena seperti yang kita katakan tadi, kalau ada aksi yang dilakukan, tentu pasti ada reaksi yang akan terjadi. Karena itu bukan merupakan karangan saya, itu hukum alam, hukum fisika. Jika ada reaksi, maka jika ada aksi, maka ada reaksi. Gitu. Maka dari itu kita bersama-sama marilah dosen dan pimpinan melaksanakan komunikasi dua arah dengan cara yang baik, yang harmonis, sehingga stabilitas UIN Suska ini dapat terjalin dengan baik. Oke, saya rasa Senator on Air, perpanjangan lidah dosen akan selalu mengudara dan undur diri dulu. Selalu pastikan beri masukan kepada Senator on Air melalui Rado Institute kah? Atau melalui saya pribadi boleh juga. Mungkin ada isu yang akan dibangkitkan, silakan WA kita di 0853 55 111 837. WA kita, apa isu yang akan kita bahas dan akan kita udarakan melalui Senator on Air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.